Part 6. Setelah Roman berkata kalau permasalahan yang dialami oleh kerajaan Redford akan ia selesaikan dengan caranya sendiri, Roman pun lalu mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Count Rondon. Meski sudah diperingati oleh Roman Dimitri, jika seseorang terlalu dibiarkan bertindak dengan bebas, hal tersebut bisa menghilangkan rasa takut mereka meski harus berhadapan dengan seseorang yang bisa dibilang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan mereka. Dan ujung-ujungnya, hal tersebut bisa sampai ke titik di mana mereka akan melakukan tindakan yang takkan pernah terpikirkan. Meski tindakan Count Rondon bisa dibilang sangatlah bijak serta selalu mempercayai mereka, namun, pada akhirnya Roman Dimitri berkata kepada Count Rondon kalau dia akhirnya tidak bisa menepati janjinya kepada Roman. Ditambah, karena tindakannya tersebut, Count Rondon harus kehilangan 100.000 koin emas yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh wilayahnya tersebut, dan kalau bukan karena Roman Dimitri yang membantu membayarnya, Roman berkata kalau kerajaan Redford pasti sudah tenggelam dalam perang yang akan menggulingkan kerajaannya. Count Rondon yang sangat menyesal dengan apa yang terjadi karena tindakannya tersebut, dia pun meminta maaf kepada Roman serta meminta penjelasan. Meski Roman Dimitri sudah tidak mempunyai alasan untuk membantu wilayahnya tersebut dan malah membantu melunasi hutang yang dimiliki oleh kerajaan Redford, Count Rondon meyakini kalau Roman Dimitri mempunyai sesuatu yang diinginkan dari tindakannya tersebut dan memintanya untuk memberitahukan alasannya tersebut kepadanya. Roman pun lalu berkata, kalau perjanjian Dimitri dengan Redford masihlah sama, dengan Roman yang meminta 210.000 koin emas tanpa batas waktu yang harus dilunasi oleh pihak kerajaan Redford yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak Roman Dimitri, serta Roman berkata kembali, kalau dia akan memberitahukan ke semua orang tentang apa yang dilakukan oleh Count Rondon, agar mereka tahu, kalau Count Rondon bukanlah seorang pengkhianat, dan setelah itu berjalan dengan baik, dengan posisinya sebagai Count. Roman meminta Count Rondon untuk menggulingkan tahta kerajaan dari wilayahnya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat lain di kedai yang sering didatangi oleh Jacqueline, tepatnya di Tavern of Hope, nama dari kedai tersebut, Jacqueline dan para penduduk pun merayakan pesta perayaan tentang perihal mereka berhasil merampas koin emas dari Count Rondon, dan di waktu tersebut, Jacqueline pun bertanya kepada seseorang yang ada di sampingnya tentang keberadaan pemilik kedai tersebut, dan temannya pun berkata untuk tak usah memikirkan hal tersebut, karena sebelum pemilik kedai pergi ke suatu tempat, pria itu berkata kepada Jacqueline kalau mereka boleh meminum minuman yang ada di kedai tersebut dengan sepuasnya, dan menyuruh Jacqueline untuk menikmati situasi yang membahagiakan tersebut. Salah satu temannya yang lain yang terlihat sedang mabuk, dia pun membicarakan tentang perihal ksatria Count Rondon yang mereka kalahkan di beberapa waktu yang lalu kepada Jacqueline. Kalau mereka bekerja sama, meski melawan ksatria Aura dia beranggapan mereka akan dengan mudah mengalahkan ksatria tersebut, dan dengan sombongnya, meski istana mengirimkan pasukan ksatria Aura, mereka beranggapan kalau mereka akan bisa mengalahkan pasukan tersebut dengan saling bekerja sama. Tak berselang lama, pintu masuk kedai tersebut terbuka dengan sangat keras, dan ternyata, yang datang ke kedai tersebut adalah Chris dan pasukan dari Roman Dimitri, sambil memberikan perintah kepada pasukannya tersebut untuk mencari dan menyeret orang yang bernama Jacqueline, sehingga, Jacqueline yang mendengar itu pun bertanya-tanya, kenapa mereka mencarinya, dan para penduduk yang mendengar itu, mereka pun menyiapkan senjata mereka untuk bertarung melawan Chris dan pasukannya. Salah satu dari mereka yang mencoba menyerang Chris dari sisi kanan, dia pun tanpa basa-basi langsung melancarkan serangannya, dan Chris yang melihat itu, dengan santainya, dia menebas pria tersebut sampai memenggal kepalanya, sehingga membuat salah satu perempuan yang ada di dalam kedai tersebut yang melihat itu pun berteriak histeris, dan salah satu dari mereka, yang melihat teknik dari Chris pun menyadari, kalau orang-orang yang berada di depannya bukanlah orang-orang dari wilayah Redford. Di sisi Chris, setelah memasukkan pedangnya kembali sambil berjalan ke arah Jacqueline, dia berkata kalau siapapun yang menghalanginya dalam misinya yang ia emban. Chris berkata kalau dia akan langsung mengeksekusi siapapun yang menghalanginya,
dan setelah berhadapan dengan Jacqueline, Chris pun bertanya, apakah orang yang ada di hadapannya tersebut adalah orang yang ia cari, dan setelah membenarkan hal tersebut, saat Jacqueline akan melanjutkan perkataannya, Chris pun tanpa basa-basi langsung menjatuhkannya dan menyeretnya dengan cara mencengkram rambut kepalanya. Kabar mengenai Jacqueline yang diseret ke alun-alun kota oleh Chris dan pasukannya pun menyebar dengan cepat ke kalangan para penduduk, dan mereka yang menganggap Jacqueline adalah pahlawan bagi para penduduk, mereka pun berbondong-bondong pergi ke arah alun-alun kota tempat Jacqueline diseret oleh Chris dan pasukannya sambil membawa peralatan seadanya yang mereka punya. Setelah sampai di alun-alun kota sambil meluapkan amarah mereka kepada Roman yang menyambut mereka, Roman pun lalu berkata kepada para penduduk Redford tersebut, kalau dia, yang berasal dari wilayah kedaulatan Dimitri, akan menghukum penjahat di hadapan mereka, karena kejahatan yang telah Jacqueline perbuat antara lain telah menghasut orang-orang menyerang dan merampok Count Rondon. Para penduduk yang mendengar itu, mereka yang tak terima dengan tuduhan Roman tersebut pun berkata kepada Roman, kalau Count Rondon lah yang sebagai penjahatnya, karena sepengetahuan mereka, Count Rondon adalah pengkhianat yang menjual kerajaannya, serta mereka juga berkata, kalau mereka mendengar rumor, kalau Count Rondon sedang merencanakan sesuatu dengan keluarga Dimitri, dengan koin emas yang ia bawa yang mereka anggap kalau koin tersebut milik kerajaan Redford, mereka meyakini, kalau Count Rondon berencana meminta perlindungan dari keluarga Dimitri, dan karena hal tersebut, mereka menganggap kalau Count Rondon lah orang yang harus disalahkan, dan meminta Roman yang sebagai orang luar, jangan seenaknya menghukum orang yang bukan dari wilayahnya, dan meminta membebaskan Jacqueline yang mereka anggap sebagai pahlawan bagi para penduduk yang sudah membantu mereka. Roman lalu bertanya kepada mereka, dengan atas dasaran apa mereka menuduh Count Rondon seperti itu, dan Jacqueline dengan lantang, dia berkata, kalau Count Rondon yang membawa 100.000 koin emas, dia berpendapat, kalau Count Rondon mencoba meminta perlindungan dari wilayah Dimitri, ditambah, para penduduk yang sudah tahu dengan perilaku yang dilakukan oleh Count Rondon yang mereka anggap sebagai pengkhianat, Jacqueline meyakini, kalau hal tersebut adalah benar adanya. Roman lalu melemparkan seberkas kertas tentang pelunasan hutang dari wilayah Redford kepada Jacqueline, dan Jacqueline yang melihat isi kertas tersebut yang memberikan informasi, kalau hutang kerajaan Redford pada Golden Bank dinyatakan lunas setelah membayar sebesar 110.000 koin emas, yang didanai oleh Roman Dimitri dari keluarga Dimitri, Jacqueline pun terlihat sangat terkejut. Kemudian, di sisi Roman, dia pun lalu berkata, kalau 100.000 koin emas yang dibawa oleh Count Rondon, itu ia akan gunakan untuk membayar hutang pokok kepada Golden Bank, karena Count Rondon sudah menerima peringatan dari Golden Bank sampai membuatnya harus melakukan perjalanan jauh untuk meminjam uang kepadanya, dan karena gara-gara ketololan yang dilakukan oleh Jacqueline, Roman berkata kalau Redford harus membayar denda 10.000 koin emas, serta harus mengeluarkan 100.000 koin emas kembali untuk membayar hutang Redford, dan itulah kebenaran yang tidak pernah diketahui oleh para penduduk. Jacqueline yang terpukul dengan kebenaran yang disampaikan oleh Roman, dia pun mencoba menyangkal sanggahan-sanggahan tersebut, serta berkata, kalau dokumen yang Roman berikan, adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Roman dan Count Rondon, karena yang ia tahu, Count Rondon adalah orang yang ia anggap sebagai seorang sampah yang selalu mengabaikan penderitaan kerajaannya, karena ketika rakyat kelaparan, Count Rondon hanya sibuk mengumpulkan uang lewat bangsawan dalam perang politik, serta dengan seenaknya menikmati kemewahan yang bahkan tidak mungkin dia dan para penduduk bisa rasakan. Namun Roman yang mendengar itu, dia pun meminta bukti dari Jacqueline atas perkataannya tersebut, kalau Count Rondon adalah seorang pengkhianat. Kemudian, dengan lantang, Roman berkata kepada para penduduk, kalau Jacqueline telah menyebarkan rumor yang disebabkan oleh Baron Dredd, orang yang bermusuhan dengan Count Rondon dan mempercayai rumor tersebut sebagai kebenaran, karena, tanpa sepengetahuan Jacqueline, Baron Dredd adalah orang yang melakukan perdagangan manusia dan menjual kerajaan mereka kepada pihak Kekaisaran Kronos. Makanya, Count Rondon mati-matian mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Baron Dredd, dan dengan fakta tersebut, Roman lalu bertanya kepada para penduduk,
Apakah mereka tahu apa yang dilakukan kaum Rondon selama mereka hidup dan menyaksikan apa yang dilakukannya sehingga mereka menganggap kaum Rondon adalah seorang pengkhianat? Dan kalau mereka masih tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Roman, Roman berkata kepada mereka, kalau siapapun dari salah satu dari mereka yang bisa memberikan bukti kalau kaum Rondon adalah seorang pengkhianat, Roman berkata kalau dia akan melepaskan Jacqueline di detik itu juga. Kalau seandainya di antara mereka bisa membuktikan perkataan dari mereka kalau kaum Rondon adalah seorang pengkhianat. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.